bahwa menuntut ilmu itu mulai dari wayang sampai yang lain tidak dibatasi oleh hukum. Apalagi kita sebagai pendidik. Kata Imam Ghazali, siapa itu pendidik? Tentu orang yang berilmu, cerdas, dan sehat badan. Dulu, belum 2012, S1 bisa menjadi dosen di perguruan tinggi. Saya masuk di UIR masih S1. Tapi karena kewajiban ditetapkan oleh pemerintah, dosen wajib S2. Alhamdulillah saya taat dan patuh mengikuti peraturan itu. Saya lanjutkan S2. Begitu juga Bapak Ibu lainnya mungkin waktu itu masih S1. Karena ini adalah kewajiban diri kita sebagai seorang dosen dan menjadi tanggung jawab moral kita di perguruan tinggi kita. Kita harus mengikuti aturan itu. Sehingga semua dosen sekarang minimal sudah S2. Pemerintah juga sudah mulai mewanti-wanti mulai 2030 PTN wajib seluruhnya itu dosen. Kita di UIR juga alhamdulillah. Saya pulang 2016, waktu itu masih sekitar 60 atau 70 orang dosen yang S3. Sekarang 200 lebih Pak Rektor ya. 250 ya. Sudah lebih dari 50% kita. Hampir 50% ya. Dari 580 dosen. Hampir 50% dosen kita S3. Dan angka kita ini lebih tinggi dibanding dari angka dosen yang S3 di seluruh Indonesia dari pemerintah. Beberapa waktu yang lalu Kementerian menyampaikan bahwa dosen yang S3 di Indonesia dari 300-an ribu baru 25%. Di kita lebih baik, hampir 50%. Inilah salah satu dari kewajiban kita sebagai warga kampus untuk terus mengupgrade diri kita, terutama dalam pendidikan. Pendidikan itu ada dua, ada formal dan ada informal. Kita mengajar mahasiswa kita dengan ilmu pengetahuan, tapi kita sudah lulus S2 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, tanpa mengupgrade kemampuan, kita akan ketinggalan oleh pertama. Dan ini ada tanggung jawab kita terhadap universitas, terhadap yayasan. Oleh karena itu, dalam Islam juga disebutkan setiap orang Islam itu wajib. Jadi bagi kita Bapak Ibu dosen, tentu kita juga mengikuti aturan main bagi sebuah perguruan tinggi. Kadang memang belajar secara formal itu berat bagi kita, cukup berat. Tapi saya yakin yang mendirikan UIR ini dulu, yang mendirikan yayasan ini dulu sudah mengalami masa yang lebih berat dibanding kita. Pak Rektor dulu ke India, ke Jerman ya. Masanya masa sulit dulu Pak Rektor. Prof. Detri juga, Prof. Hasan, masa sulit. Beliau ini kuliah di luar negeri. Tapi demi UIR, demi LPI, mereka tinggalkan negara itu. Mereka tinggalkan kampus itu. Alhamdulillah, UIR maju sekarang. Karena yang dulu-dulunya itu sudah melakukan investasi ilmu pengetahuan dan pendidikan. Sekarang bagaimana dengan kita-kita? Yang dari sisi usia, dari kesempatan lebih banyak. Apakah kita akan mengikuti jejak pendiri-pendiri kita dulu? Generasi-generasi pertama yang dulu? Atau kita banyak mengalami hambatan? Yakinlah sesuai dengan firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadir. Kalau kita bertakwa, kalau kita tawakal, Allah akan bukakan pintu-pintu kemudahan bagi kita. Studi S3 secara formal sangat berat. Tapi UIR memberikan kemudahan, yayasan memberikan kemudahan. Bisa kuliah sambil menjabat ini.
bisa kuliah sambil mengajar di sini. Ada izin belajar, ada tugas belajar. Tidak wajib kita meninggal. Kemudahan diberikan. Kuliah sekarang tidak harus keluar, pilihan sudah banyak. Bisa di Riau sendiri, bisa di provinsi tetangga. Kalau bisa keluar negeri lebih jauh, alhamdulillah. Dengan kita bertakwa, dengan kita tawakal kepada Allah, kemudahan itu akan diberikan. Karena sebelum kita, senior-senior kita, orang-orang tua kita sudah melewati semua. Jadi kewajiban menuntut ilmu, kewajiban kita untuk belajar terus-menerus, apalagi sebagai pengajar, sebagai dosen. Kita harus up-to-date mengikuti dunia terkini. Saya lulus S2 2009. Kalau saya tidak mengupgrade diri, saya akan ketinggalan. Sudah lulus pun kita sekolah S2, sekolah S3, mau berdiam diri kah? Tidak. Apa yang harus kita lakukan? Upgrade terus diri kita. Apalagi kita punya kewajiban untuk mencapai kepangkatan fungsional. Ini bentuk kontribusi kita terhadap yayasan, terhadap lembaga, terhadap universitas. Saya waktu kuliah di Korea Selatan, pembimbing saya dari ITB. Apa yang beliau sampaikan? Muslim, kamu harus ingat, ada quote yang bagus yang beliau sampaikan. Setiap prajurit harus bercita-cita menjadi jenderal. Begitu juga kita sebagai dosen. Setiap dosen harus bercita-cita menjadi guru besar. Itu harus kita cita-citakan dan kita pakai. Tetapi untuk mencapai ke guru besar wajib kita selesai S3. Kalau kita tidak S3, tidak mengupgrade diri, yang pensiun ini akan bertambah guru besar kita. Siapa penggantinya? Siapa generasi yang melanjutkan? Tentu kita-kita yang ada di sini. Jadi sangat penting bagi kita untuk terus belajar sepanjang hayat. Dan Allah sampaikan, janji Allah, sesungguhnya derajat kita, orang yang beriman dan berilmu itu akan diangkat beberapa derajat. Ini menjadi sebuah penyemangat bagi kita, bahwa dengan berilmu dan beriman Allah akan derajat kita. Kita sangat bersyukur menjadi pendidik ini. Kenapa? 3 hal yang setelah kita meninggalkan dunia itu akan mengalir secara terus-menerus. Salah satunya adalah mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Sepanjang ilmu yang kita ajarkan bermanfaat, insya Allah akan mengalir terus Pak. Tidak banyak orang bisa mendapatkan hal seperti itu. Oleh karena itu, maksimalkan betul mengikuti ajaran Islam bahwa pendidikan itu sepanjang hayat. Tidak selesai sampai S2, tidak selesai sampai S3. Setelah guru besar pun harus belajar. Setelah guru besar pun harus membaca. Karena dikatakan oleh Imam Malik bin Anas, ilmu itu ibarat lautan yang tiada bertepi dan dalamnya tidak bisa dikira. Artinya apa? S1, S2, S3, guru besar enggak seberapa itu. Karena ilmu itu adalah milik Allah. Jadi jangan kita merasa cukup dengan S2, jangan merasa cukup dengan S3, jangan merasa cukup dengan guru besar.